senang sekali untuk hari ini bisa mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendiskusikan topik yang sangat penting bagi orang tua dan juga siswa nih, yaitu tadi bagaimana cara mengantarkan anak untuk meraih cita-cita, masuk ke sekolah dan perguruan tinggi favorit mereka. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial nih yang akan sharing tentang hal tersebut, yaitu dengan Ibu Meizi, gitu. Ya, Ibu Lili atas nama Lili Risdianto ya. Boleh dipin juga nih, Kak Hafiz. Ya. Halo Ibu Meizi, selamat siang Ibu. Halo, siang Iya, Mbak. baik. Terima kasih banyak Ibu Meisi atas kesediaan waktunya. Ibu Meisi adalah orang tua dari Safa dan juga Najla yang akan memberikan wawasan berharga tentang tema kita hari ini. Ya Ibu, perkenalkan Ibu, sekali lagi saya adalah Tati yang akan menemani Ibu untuk berbagi kisah inspirasi nih di hari ini sehingga bisa memotivasi orang tua yang lain untuk yang hadir di webinar kali ini. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah sehat, baik ya Bu ya. Alhamdulillah puji syukur ya Bu Mbak. ya. Mm-mm. Kebenaran lagi OTW lagi ke sekolahan Safa. Jadi di dalam mobil nih jadi Zoom. Oh Maaf banget. begitu, baik, baik. Tidak apa-apa Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sehat Ibu dan keluarga? Sehat, sehat Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Saat ini kesibukannya apa nih Bu, kalau boleh tahu? Iya, ada kegiatan hari-hari jalanin ya sebagai ya ibu dua anak yang anak-anaknya udah di asrama semua, dua-duanya udah jauh. Ya akhirnya saya tinggal berdua papanya jadi di rumah. Gitu Oh aja. begitu. Dengar-dengar entrepreneur juga nih Ibu ya. Ya, begitu. Pasti banyak kesibukannya ya Bu ya. Oke, pada webinar kali ini kita mau mendengar nih kisah sukses dari putri-putri ibu yaitu Safa dan juga Najla yang berhasil masuk ke sekolah dan universitas favorit ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau untuk Najla, dulunya SMA diterima di lab school ya Ibu ya, benar Bu? Betul, Mbak. Hmm, Benar. kemudian saat ini sudah diterima di universitas favoritnya yaitu UGM. Iya, betul. Betul ya Bu ya. Semester berapa nih Ibu? Semester 3. Semester 3. Ya, Baik. Dan untuk Safa saat ini baru diterima di Sekolah Unggulan MH Tamrin. Benar, Ibu? betul, Mbak. Betul Alhamdulillah. ya, Ibu ya. Alhamdulillah. Amazing banget, Ibu. Congratulations ya, Ibu ya. Makasih. Iya. Dan pastinya banyak orang tua nih hari ini yang penasaran apa yang harus dipersiapkan dan disupport oleh orang tua untuk bisa mengantarkan putra-putrinya masuk ke sekolah maupun universitas favorit. Nah, boleh saya mulai ya, Ibu ya untuk sharingnya ya, Bu? Silakan, Mbak. Iya, baik yang pertama nih Ibu, tadi dari Najla ada di lab school gitu ya Bu ya sekolahnya ya Bu ya. Kalau untuk Safa di MH Tamrin, boleh tahu Iya. nggak Ibu untuk pemilihan sekolahnya ini, apakah dari Safa dan Najla sendiri atau arahan dari Ibu dan Bapaknya nih? Aduh, ini yang sekolah kan anaknya, Mbak ya. Betul. Sebenarnya sih waktu dimulai dari Najla. Waktunya Najla SD, nah waktu mau SMP itu kan udah mulai tuh pencarian sekolah, ya kan? Mm-mm, mm-mm. Eh, ada kami coba infokan sekolah negeri, sekolah swasta yang nasional dengan berbagai keunggulan dan kelebihan masing-masing gitu kan. Betul. Najla sama Safa juga langsung saya ajak survei ke sekolahnya itu masing-masing Mbak gitu. Hmm, Dulu tuh ada pilihan misalnya SMP negeri 115, 216. Dulu kan masih mm-mm. bisa untuk tes ya Mbak, apa dari Mm-mm, NEM mm-mm. kan, nilai UN kan gitu Betul, kan. betul. Ya udah kita coba sasar yang sekolah-sekolah negeri favorit gitu kan. Nah, terus Mm-mm. satu lagi yang swasta kami sesudah berbagai referensi, ada salah satunya SMP Lab School juga. Tuh. Mm-mm. Nah, kita jalankan tuh, misalnya SMP Lab School juga kita prepare untuk tes ke sana, siapkan anaknya juga untuk tes,
kita cari tahu dengan untuk sekolahnya bagaimana, untuk Mm-mm. tesnya bagaimana. Sekolah negeri juga kan kita prepare untuk dengan diterima di sana harus dengan nilai UN apa NEM dulu yang Betul, baik betul. Nem kan, dulu. yang harus memadai gitu kan. Ya, itu dari dini ya kebetulan memang ya ini sebenarnya pilihan anak-anaknya semua sih gitu. Pilihan Bener. anak-anak ya, Bu ya. Kenapa nggak negeri gitu kan? Sebenarnya kalau Mm-mm. untuk negeri, mereka dua-duanya lolos Mbak gitu. Kalau Mm. dulu untuk yang SMP juga dapat, yang favorit, yang SMA-nya pun kalau Najla dulu SMA 8, nilai dia masuk. Alhamdulillah masuk gitu kan. Oh, oke. Cuman berbagai pertimbangan, ya akhirnya tetap kami ngambil lab school waktu itu. Oke. Gitu. Itu pun sesudah diskusi dengan mereka, mereka juga Mm. memutuskan bukan ada paksaan udah ini aja gitu kan yang sekolah sama mereka ya Mbak ya gitu. Betul, betul, Ibu. Ya akhirnya ya itu kemauan mereka masing-masing tidak alhamdulillah Hmm. sesuai pilihan yang diinginkan gitu. Oke. Juga udah diterima di semalam. Baik. Kalau untuk yang MH Tamrin bagaimana nih, Ibu? Boleh sharing juga, Bu? MH Tamrin Cerita dulu. mungkin yang lanjutkan yang tadi ya Mbak ya. Nah, Mm-mm. kebenaran kan kalau yang lab school ini alhamdulillah sih Najla sama Safa diterima ya untuk SMA tanpa tes, tanpa jalur tes. Oh, Dia jalur tanpa tes. prestasi gitu kan. Nah, jalur prestasi ini kan dari nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6 dengan ada 3 pelajaran yang harus di atas 8,5 gitu. Ya, alhamdulillah Hmm. mereka keduanya untuk SMA Lab School kemarin diterima dengan jalur prestasi. Nah, Hmm. sambil berjalan ke Safa sesudah dapat nih jalur apa SMA Lab School. Terus kan ada dari MHT tuh ada open house juga gitu. Mm-mm. Nah, tapi dia kok ya jadi tertarik juga mau nyoba MHT gitu kan. Mm-mm. Cuman kan dari awal juga kita udah dapat info untuk ke sana tuh agak berat ya. Karena yang Mm-mm. tesnya jumlahnya lumayan gitu kan. Banyak. Oke. Diterimanya hanya sekian gitu kan. Heeh. Nah, yang di SMA MHT ini kemarin itu yang tahun ajaran kemarin ini ada total itu 2.000 siswa 2000 yang siswa. mendaftar. Ya Hmm. kan ada dua dua bagian ya Pak, dua jalur dari jalur Mm-mm. umum sama jalur afirmasi. Nah, Hmm. jalur afirmasi ini 300 siswa yang mendaftar. Nah, yang jalur umum ada 1.775 yang mendaftar. Wow. Wow, se-Jakarta itu Ke kan. Jakarta, baik. Ya. Nah, dari jumlah yang mendaftar itu, yang diterima tuh 44 siswa jalur afirmasi, 4, eh, 36 jalur umum, dan 8 jalur prestasi. Gitu. Hmm. Akhirnya melihat peluangnya, waduh, dari 2.000 hanya diterima total 88, ini peluangnya berapa persen ya? Wah, kita hitung berapa persen nih? Berapa 10% persen? nggak ada, Bu. Jadi kami udah ya udah Bismillah ikhtiar gitu kan, Mm-mm, ikhtiar coba mm-mm, aja dijalankan. Ya alhamdulillah setelah mm-mm, melalui tahapan-tahapannya ya Safa diterima gitu kan. mm-mm, Nah, mm-mm, terus sudah diterima tuh galau lagi. Ini mau mm-mm, ambil labs atau MHT-nya nih kembali ke anaknya mm-mm, kan. mm-mm. Ya akhirnya pertimbangan setelah banyak pertimbangan ya kita memutuskan ambil yang MHT itu sih Mbak. Oke, oke. Luar biasa sekali Ibu sharingnya. Terima kasih ya Bu ya. Tadi ada beberapa notes yang saya catat gitu ya Bu ya. Ya, Ada dari nilai rapot jalur prestasi ya, gitu ya Bu ya. Itu dari semester 1 sampai dengan semester 6, benar ya Bu? betul. Kemudian nilai rata-ratanya 8,5, benar ya Bu? 85. 85, sorry, 85. Kemudian untuk yang MH Tamrin itu peminatnya luar biasa sampai 2000-an gitu ya Bu Iya. ya. Tapi yang diterima cuma 88 gitu. Peluangnya ya Bu ya, luar biasa. Dan dari jalur prestasi itu cuma 8 ya Bu ya yang diterima ya Bu. Iya, betul. Oke, oke. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian tadi yang ada pertanyaan nih Ibu, selingan gitu ya Bu ya. Boleh sharing Hmm. lab schoolnya lab school mana nih katanya? Dari Les, Bapak Hasan Nain.
Les full Rawamangun kebetulan. Kebetulan kan saya tinggal di Sunter. Nah, yang Mm-mm, terdekat mm-mm. Rawamangun kan, Pak. Oh iya, Lab School Rawamangun, Bapak ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, boleh dilanjutkan ya Bu ya? Ya, silakan Iya. Mbak. Nah kalau dari Ibu sendiri perasaannya gimana nih Bu setelah diterima masuk ke Lab School, masuk ke MH Tamrin nih Bu anak-anak? Ya, Alhamdulillah. Gitu kan. Ya, Allah beri kemudahan anak-anak dapatkan sekolah sesuai keinginan dia. Dan Mm-mm, dia juga, mm-mm. saya tahu effort yang mereka jalankan gitu kan. Ya, Mm-mm, Alhamdulillah mm-mm. dipermudah. Ya, dengan doa semua jalur langit, jalur bumi yang mereka jalankan. Itu sih, Mbak. Tentunya dengan berdoa juga ya Bu ya. Iya. Banyak berdoa dan support dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, baik terima kasih Bu. Kemudian dari informasi yang saya dapatkan nih, Najla dan juga Safa udah les di Sinotif sejak 2014. Benar Ibu? Iya, betul. Wah, luar biasa. Safa dari kelas 1 SD ya Bu ya? Ya, Dari kelas betul. 1 SD, terus Najla dari kelas 5 SD nih. Terima kasih banyak Ibu atas kepercayaannya terhadap Sinotif gitu ya Bu ya. Asal muasalnya, awalnya dulu Ibu memilih Sinotif dapat info dari mana nih Ibu? Ah, kebetulan itu waktu itu kan pertama itu Najla kelas 5 ya. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm, Eh, Sebenarnya ini dari kecil kan saya dua-dua anak ini kami tes dulu Mbak. mm-mm, mm-mm. Eh, eh, Dia minatnya di mana gitu kan. Oke. Mm-mm, Nah kebenaran mereka berdua ini mereka kuat di logika matematika dan mm-mm, musik. mm-mm. Nah Hmm, kami combine tuh selain belajar di sekolah kita maksimalkan kemampuan yang dia udah punya gitu kan. Jadi saya memang sama papanya kita cari les yang dia memang suka gitu, supaya mm-mm, lebih maksimal kemampuan yang dia miliki gitu kan. mm-mm, mm-mm, Sebelumnya sih memang ada les matematika juga yang kita ikutin waktu mm-mm, awal-awal mereka waktu Najla masih dari kelas 1 gitu kan. Cuman kok mm-mm, ya les yang diikutin ini kok nggak apa nggak eh, kurang mendukung dengan pelajaran mm-mm. sekolah gitu gitu kan. Hmm, Nah, betul. sambil mencari les lain yang bisa kita yang lebih pas tepat gitu untuk yang kita Mm-mm, inginkan. Nah, di mm-mm, Sunter kebetulan ya yang saya yang lihat itu ada waktu itu Sinotif gitu kan. Nah, mm-mm, penasaran mm-mm. Sinotif apa ya? Mungkin 2014 itu masih termasuk baru ya. Orang juga masih belum begitu paham nih les apa Iya, ya. Cuman betul. saya lihat tagline-nya itu kan matematika, fisika, kimia gitu kan. Wow, Mm, mm-mm. kayaknya sih cocok nih gitu kan karena anak-anak suka matematika gitu kan. Ya udah Iya. Kak, coba ikut awalnya kan Najla dulu gitu kan. Terus Mm-mm, ya alhamdulillah dia dengan sistem pembelajarannya, suasana belajarnya gitu. Guru-gurunya yang dipanggil Cici, Ciaan dia yang saya pertama kali itu tuh dia kok ya enjoy, nyaman gitu. Terus ya nyaman. alhamdulillah sangat support dengan pelajaran di sekolah gitu. Dan Mm. kalaupun dia ikuti untuk dia kebetulan mereka tuh sering ikut lomba Mbak dulu waktu Oh, kecil, oke. Mm-mm, online maupun offline. Dan mm-mm, kalau ada soal-soal di lomba itu mereka bisa tuh tanya sewaktu-waktu, Cik, mm-mm, gitu kan. Dan cicinya tuh siap gitu, welcome mm-mm. anytime gitu kan. Wah, ini kayaknya cucok nih. Luar biasa. Ya, itu sih full support banget sih kalau yang kami Mm, rasakan ya saat ini mm-mm, untuk mm-mm, mm-mm, pelajaran di matematika atau ya fisika. Nah, itu mm-mm, dukung di anak-anak itu sih Mbak. mm-mm. Baik, baik. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas kepercayaannya ya, Bu ya. Baik, boleh kembali lagi Ibu. Tadi Ibu ada sharing untuk masuk ke sekolah favorit gitu ya Bu ya. Tentunya kan persyaratannya tadi sulit banget gitu ya Bu ya, menantang gitu. Bahkan saingannya sampai 2000-an gitu ya. Boleh sharing nih Bu, apa yang harus dipersiapkan? Mungkin bisa mendapatkan insight juga ataupun sharing juga nih ke Bapak Ibu yang ada di sini, apa yang harus diperhatikan agar bisa masuk ke sekolah ataupun universitas favorit nih Bu. Apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak? Ah, aduh, ya mungkin karena kan kita udah cari tahu dulu
syarat masuk ke sekolah itu kan, Mbak. Gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Satunya seperti nilai. Berarti kan kita berusaha masuk dulu di persyaratan nilainya ini gitu kan. Gitu. Kita kejar itu. Stabil apa pertahankan nilai di atas 85 Mm-mm, kebetulan. mm-mm. Baik yang lab school maupun yang MHT kebetulan sama. Jadi Mm-mm, mm-mm. yang kami ini. Terus untuk masuk ke sana, pelajaran apa yang harus didukung supaya lolos tesnya juga gitu kan. Jenis soalnya seperti apa sih yang akan di, dihadapi nanti. Terus jenis tes-tes apa juga yang akan dihadapi ya cari tahu gitu kan. Mm-mm, mm-mm. eh itu sih minimal persiapan untuk memenuhi syarat tes masuknya. Mm. Ke untuk pemilihan sekolah juga kami juga melihat ini sih Mbak, alumni gitu kan. Terus Mm-mm. alumni sekolah ini untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi bagaimana? Apakah Oh, sesuai oke. target yang kita akan tuju gitu kan di akhirnya misalnya univ mana kan ke Mm-mm, sana kan mm-mm, larinya kan. mm-mm, Gitu. mm-mm. Eh, ya Mm. kami mencoba ya anak-anak mencoba minimal masuk dulu standar persyaratan untuk masuk sekolah yang diinginkan. Nah, Mm. baru kita maksimalkan apa saja lagi sih yang harus disiapkan selain itu. Itu sih, Mbak. Mm. Oke. Oke, kalau tadi kan berarti masuk SMA favorit ya Bu ya. Berarti Ibu udah cari-cari informasinya itu dari kelas berapa nih Bu? Di SMP berarti ya Bu ya? Sebenarnya ketika mereka SD udah udah cari-cari ya. Oh gitu, wow, luar biasa. Nah, Makanya ini mungkin yang belum terfikirkan nih ya Bu ya oleh Bapak Ibu yang lain atau orang tua yang lain gitu. Bahkan mempersiapkan dari SD gitu ya Bu ya. Nanti step by stepnya SMP mau di mana, SMA mau di mana. Begitu Ibu? ya pikir kami kan supaya kami nggak muter dulu lagi kan, Mbak. Udah langsung Mm-mm, mm-mm, on jalur-jalurnya sesuai yang yang dituju gitu kan. Gitu. Ya mm-mm, alhamdulillah eh, karena ada pendukung tes di awal, minat dia kemana, kuliah kemana bidang yang lebih tepat, ya mungkin itu juga yang mm-mm. membantu nggak terlalu banyak muternya gitu Mbak. Oke oke. Boleh tahu Bu, untuk tesnya itu Ibu tes minatnya anak-anak itu di umur berapa atau di kelas berapa tuh Bu? Sebenarnya sih dari SD awal kami udah coba dari yang Mm-mm, tes psikotes sama mm-mm, sidik jari gitu. mm-mm, Terus ditambah lagi ketika SMP ada untuk ada tes lagi untuk penjurusan. mm-mm, mm-mm. Jadi memang lebih ke menciut lagi ngarah ke univ yang dituju ke sana sih Mbak. Apa bidang studi yang disetujui di akhirnya seperti itu. Hmm. Oke, jadi ada tes dulu di awal nih waktu masih SD gitu ya Bu ya, untuk mengetahui minatnya di mana gitu ya, potensinya di mana. Kemudian nanti ada tes lagi untuk lebih mengerucutkan gitu ya Bu ya, masuk ke misalnya jurusan apa seperti itu. Nah, dengan adanya informasi dari tes tersebut, Ibu maka sudah memplanningkan nih, oh kalau seperti itu yang bisa mensupport untuk ke cita-citanya dia atau ke passionnya dia adalah masuk ke beberapa sekolah favorit tadi gitu ya Bu ya. Oke, ya Ibu, thank you banget Ibu sharingnya. Kemudian Ibu sebagai orang tua nih, gitu. Bagaimana sih Bu cara memotivasi putri-putri Ibu nih, biar mereka juga termotivasi dalam belajar dan termotivasi untuk memberikan atau mewujudkan prestasi prestasi yang terbaik di sekolah gitu. Kira-kira ada tips nggak Bu cara memotivasinya nih? Ya, hmm, ya alhamdulillah dua anak saya ini termasuk yang apa ya Mbak? Eh, Mungkin gaya pembelajarannya itu mereka saya nggak terlalu harus maksa harus duduk di depan di meja belajar belajar serius gitu kan ya udah Mm-mm, kan mereka gaya mereka bagaimana gitu kan ini mm-mm. malah kayaknya beda gitu kan kalau kakaknya itu dia belajar sambil denger musik mbak gitu Oh, oke. dia sambil denger lagu malah masuk gitu kan kalau ada Hmm.
lebih kalem sih, tenang gitu, tapi dengan gaya dia sendiri gitu kan. Ya, enggak juga mengatur harus jam belajar jam ini sampai jam sekian gitu kan. Kebetulan kan memang aktivitas sekolah juga padat ya. Pulang Betul. sekolah udah lelah, tugas sekolah yang numpuk juga gitu kan, ya kan. Kembalikan mereka time management gitu kan. Mereka atur waktu sendiri gimana untuk mereka belajarnya dan gaya belajarnya bagaimana masing-masing. Menyesuaikan dengan gaya belajar gitu kan. Kalau memang ada tambahan yang harus ikut les, ikut tambahan, juga yang menyesuaikan dengan gaya mereka. Ya, Mm-mm, alhamdulillah mm-mm, ambil sinotif untuk belajar matematika, fisika. Nah, dan gaya belajar gaya di sinotif ya alhamdulillah sesuai dengan mereka gitu kan. Jadi mereka sebenarnya enjoy gitu. Makanya mm-mm. kayak lebih-lebih itu mereka dulu dia milih waktu SMP Mbak lebih banyak milih Kak kelas yang kosong jam berapa. Kenapa? Ya aku mau kalau bisa sendirian private. Nah, karena dia lebih itu Oke, oke. kalau jam misalnya shift satu udah 4 orang, 5 nggak mau Kak. Ntar aja yang kosong gitu kan. Ya, Mm-mm, mm-mm. private dong ya. Ya itu dia lebih lebih suka ini gitu kan ya. Karena mereka dia ngerasa dengan cici-cicinya itu udah jadi kayak kakak aja gitu kan. Mm-mm, Kak, mm-mm. dan atau misalnya malam-malam ada tugas gitu, dia WA tuh ke cicinya, boleh nggak Mm-mm. Ci? Alhamdulillah welcome gitu kan. Jadi ya mungkin dapat media, dapat Pendamping. cara pendampingan belajar yang tepat ya. Dia juga enjoy, ya nggak perlu dipaksa ya, udah bikin nyamannya sendiri. Jadi ya insya Allah maksimal juga hasilnya kan Mbak. Itu sih. Oke, oke. Ya, kalau siswa udah ketemu gaya belajarnya, udah ketemu pendampingnya sesuai, itu pasti akan muncul motivasi sendiri gitu ya, Bu ya. Muncul semangatnya sendiri. Oke. Ya, tadi Ibu ada sharing tentang gaya belajar nih. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, setiap siswa ataupun dari kita sendiri semuanya itu punya masing-masing gaya belajar begitu ya, Bu ya. Kalau yang kita tahu ada audio, ada visual, ada kinestetis gitu. Nah, dengan gaya belajar tersebut, kalau kita mengetahui gaya belajarnya, maka kita bisa tahu nih cara terbaik dalam belajar itu seperti apa, begitu ya Bu ya. Nah, didukung dengan tadi adalah pendamping belajar yang sesuai, yang cocok, maka siswa bisa belajar lebih maksimal lagi. Begitu ya Bu ya. Iya, baik. Ibu, boleh saya tanya juga nih, Bu ya. Kan Ibu tadi saya sebutkan bahwa sudah disinotis selama 9 tahun ya, Bu ya, gitu. Termasuk siswa yang terlama nih Bu ya di Sinotif gitu, sangat loyal terhadap Sinotif gitu. Nah Ibu berarti dulu mengalami juga nih waktu Sinotif kita dulu ada offline gitu ya, kemudian saat ini kita sudah online live interaktif. Boleh di-sharingkan Ibu hal-hal bagus apa yang Ibu lihat selama kita pembelajaran online live interaktif ini? Oke. Ya kebetulan ya mereka berdua dapat semua ya, baik yang online maupun yang offline gitu kan. Heeh. Memang kalau bisa dipilih, kami lebih mau sebenarnya offline Mbak, karena langsung interaktif dengan guru langsung. Mm-mm. Oh, ada kesulitan kan langsung ya. Cuman memang untuk waktu ini yang agak sulit gitu kan. Apalagi sekarang pulang sekolah udah macet, nyampe di Sinotif juga, aduh, udah Udah keburu-buru. capek ya Bu ya? Tapi setelah pandemi berjalan online kok ya, kok lebih fleksibel gitu kan, lebih Mm-mm. Mm-mm. juga gitu. Kapan dimanapun siswa bisa tetap interaksi dengan sinotif gitu kan. Hmm, lagi sinotif jamnya itu ada 3 shift ya Mbak ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. tiba ke jam anak-anak pulang sekolah, mereka bisanya waktunya di mana, harinya juga Senin sampai Sabtu bisa milih yang mana gitu kan. Eh, Mm-mm. Kelebihan kekurangannya ya dengan sekarang akhirnya siswa sinotif juga udah se-Indonesia ya Mbak. Akhirnya ya memang Betul. efektif mungkin di online gitu kan. Dan siswa juga kalau dengan gurunya juga deket kan udah dapat nomor WA-nya tuh udah
udah CS gitu kan, Ci. Atau dia aja gitu kan, ada dia kesulitan apa pelajaran juga, ya alhamdulillah dibantu gitu, biarpun memang kadang-kadang bukan jamnya kan, memang harusnya ya bukan jam yang bersama, tapi ah, tim guru si notif ya mungkin karena sifat royal kali ya, udah terlama ya Mbak. Iya, Bu. Jadi support banget gitu kan, gitu. Iya. Oke, ya. Jadi tadi Ibu ada sharingkan bahwa tidak perlu bermacet-macet ria gitu ya, Bu ya, untuk datang ke tempat les gitu ya. Cukup dari rumah aja, buka laptop, udah bisa belajar gitu ya, Bu ya. Tentunya kondisi anak dalam belajar juga perlu kita perhatikan gitu. Kalau pulang sekolah langsung les mungkin lelah gitu ya Bu ya. Capek gitu. Jadi kalau dari rumah mereka bisa istirahat terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Bisa mandi dulu, makan dulu sehingga lebih fresh untuk bisa belajar gitu. Nah, sama kondisi saat ini juga polusi ya, Bu ya. Udara yang di Jakarta kurang bagus gitu. Alangkah lebih aman dan nyaman untuk belajar dari rumah saja, begitu ya, Bu ya. Begitu. Oke, thank you Ibu atas sharingnya. Kemudian boleh di-sharingkan lagi nih, Bu. Hal-hal lain yang Ibu rasakan atau Ibu lihat bagus nih dari kakak-kakak di Sinotif, baik itu dari customer care-nya ataupun dari gurunya atau dari tim yang lain, boleh di-sharingkan, Bu? Hmm, ya memang selain tim guru, tim customer care, tim bahan ajarnya, ya alhamdulillah selama ini komunikatif ya. Jadi setelah pembelajaran usai, itu kan ada SMS kan, report nih, Mm-mm. ini yang dicapai apa, bagaimana yang disarankan gitu kan, dan minta masukan juga ke kami orang tua untuk kedepannya lebih baik gitu kan ya. Dengan ada feedback seperti itu ya sangat membantu. Jadi saya juga kalau saya nggak ngikutin Safa les day per day, dapat laporan juga kan langsung, oh dia kesulitan ini, dia sudah maksimal di sini, dia harus ditambah lagi yang di mana. eh Alhamdulillah selama ini dengan sistem sinotif seperti itu, saya rasa udah cukup membantu banget gitu kan di orang tua yang kami udah anak belajar, dan reportnya pun kami dapat gitu dengan lengkap. Mm-mm, mm-mm. Minta juga saran Bu supaya lebih baik bagaimana gitu kan, ya welcome dengan masukan-masukan yang ada. Betul. Mm-mm. Untuk ini sih ya sudah baik, tingkatkan lagi ya kolaborasinya, saling supportnya, itu sih Mbak. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu ya atas sharingnya. Luar biasa sekali Ibu ya, di tengah kesibukan Ibu dan juga suami sebagai entrepreneur gitu ya, masih sempat mendampingi putri-putrinya nih dalam belajar sehingga bisa masuk ke sekolah favorit yang diinginkan. Tadi kita dapat banyak tips ya dari Ibu Meizi nih gitu ya. Antara lain yang pertama untuk siswa-siswa ataupun anak-anak boleh Ibu dan Bapak dicoba untuk melakukan tes gitu ya, agar tahu nih potensinya seperti apa gitu ya untuk nanti di universitasnya atau di cita-citanya gitu. Kemudian planning untuk ke sekolah favorit untuk menuju cita-citanya tersebut atau passionnya tersebut yang mensupport ke sana boleh diplanningkan juga. Sehingga sudah tahu nih bisa di searching syarat-syaratnya apa dan bisa dipersiapkan. Begitu ya Bu ya. Tentunya ada banyak hal-hal yang mendukung juga, yaitu dari pendamping belajar yang tepat gitu ya. Kemudian juga Ibu tadi ada sampaikan gaya belajar yang tepat gitu ya, sehingga dalam memotivasi anak-anak dalam belajar itu bisa kena nih di mereka gitu. Ya Bu ya, terima kasih banyak juga atas sharingnya tentang Sinotif Ibu ya. Kami sangat berterima kasih terhadap Ibu. Semoga Safa dan Najla berikutnya ataupun next bisa tetap berprestasi gitu ya Bu ya, sesuai dengan yang diharapkan Ibu dan Bapak. Gitu. Oke, untuk sesi sharingnya itu dari Ibu Meisi tadi sudah beberapa pertanyaan. Mungkin boleh nih kita open sesi pertanyaan dari dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Boleh silakan Bapak Ibu saya open pertanyaan. Mungkin ada yang penasaran nih dengan Ibu Meisi ataupun penasaran atau ada pertanyaan yang pengen ditanyakan. Boleh, silakan saya buka 3 pertanyaan di chat.
Bapak Ibu boleh dikirimkan. Silakan. Oke, ini ada yang sudah masuk, Bapak Ibu, dari Estianti Bambang. Boleh tahu Ibu Messi tes potensi dirinya itu apa nih? Nah, boleh diseringkan dulu. Apa aja yang diikuti tesnya? Oh, nggak apa-apa nih Mbak mention. Boleh, boleh, boleh mention ini ya jadinya. Nggak apa-apa, barangkali bermanfaat ya Bu ya. Gitu. Silakan Ibu. Kebetulan saya ikut psikotes yang diadakan oleh UI, terus ada tes sidik jari Stephen, terus ada juga tes psikologi juga di dua tempat, saya lupa waktu itu. Mm-mm, Ada mm-mm. lembaga juga. Terus untuk penjurusan pas SMP kami pakai tes lewat ini jurusanku Inalim itu. Jadi ya semuanya sih kita kita combine ke sana, ke sana gitu Mbak. Oh, oke. Ada beberapa jadinya ya, Bu ya. Ya, Ada beberapa tes yang dari hasil tes tersebut Ibu combine nih. Oh, dan iya, semakin memperkuat hasilnya iya, gitu ya, Bu ya. Ada tes sidik iya. jari, ada psikotes, sorry, ada psikolog gitu ya, Bu ya, tadi. Betul. Stephen juga Stephen. Ya, baik. Baik, Ibu. Terima kasih. Nah, jadi boleh nih Bapak Ibu sekalian. Tadi ada mention beberapa lembaga juga, boleh dicoba gitu ya untuk tesnya tersebut. Oke, berikutnya boleh jika ada pertanyaan lagi silakan Bapak Ibu. Mungkin ada penasaran dengan apa? Boleh ditanyakan. Silakan di kolom chat. Atau ada yang mau bertanya secara langsung juga boleh banget. Ya, baik, boleh. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Mm-mm. Oh, oke. Ada yang mau bertanya nih mungkin Bapak Andi atau Michael Filbert. Boleh? Mau di chat atau mau langsung nih Bapak? Boleh kalau langsung, boleh di unmute Eh, Bapak suaranya. izin Bu Tati ya, Oh iya, Kak Tati ya. iya Bapak. Iya. Selamat siang Bu Lili. Ya, siang. Siang, Kedengaran suara saya, Bu? siang, jelas Pak. Iya, terima kasih banyak Bu atas sharingnya. Tadi Ibu menyampaikan hal yang Bu terhadap kemajuan anak-anak Ibu ya. Ada dua orang tadi. Saya juga merasa ada satu pencerahan ya. Tadi yang disampaikan oleh Ibu. Kalau boleh izin bertanya Ibu, kalau saat ini kan kalau masuk perguruan tinggi negeri kan ada berbagai macam cara ya Bu ya. Ada Ya, yang eh, jalur prestasi, ada yang ikut NUNMPTN atau SNMPTN kalau dulu MPTN ya, kalau saya dulu. Terus kemudian juga ada yang dari tes mandiri ya, dari setiap masing-masing perguruan tinggi negeri. Nah, kalau di tempat Ibu sendiri tadi yang salah satu anak Ibu yang masuk UGM itu dari tiga metode itu yang mana, Bu? Terus kemudian yang kedua eh, terkait dengan pemilihan jurusan, Ibu tadi kan eh, memberikan arahan kepada anak Ibu atau memberikan support motivasi terkait dengan perguruan tinggi negeri yang eh, menjadi interest anak Ibu itu yang di UGM tadi. Jurusan yang diambil apa, terus kemudian waktu itu Ibu memberikan arahan kepada anak Ibu seperti apa ya? Karena saya sendiri punya pengalaman waktu itu anak saya yang pertama itu masuk ke beberapa perguruan tinggi dan eh, milihnya agak susah ya. Jadi berbagai variabel seperti halnya setiap jurusan itu kan ada nilai minimumnya ya Bu ya. Jadi Mm. kita itu harus mengarahkan anak ini sesuai jurusannya, sesuai dengan fakultasnya, universitas yang akan dituju dan minimum requirement yang harus dipenuhi seperti itu. Dua aja Bu, kira-kira dari saya nanti kebanyakan. Baik, baik. Mungkin Ya, bisa disampaikan mungkin
Terima kasih Bu Baik. Mbak Tati, Ya, makasih ya. terima kasih banyak Pak Andi. Baik, boleh dibantu Ibu Meizi. Tadi yang pertama adalah untuk apa tadi jurusan ya Bu ya? Oh sorry, universitas gitu ya Bu ya? Masuk jurusan lewat jalur apa gitu ya? Dan untuk pemilihan jurusan, silakan Ibu. Baik. Eh, yang pertama ya Pak, ya Alhamdulillah yang anak saya yang pertama dia diterima di UGM itu jalur prestasi juga Pak. Jalur undangan. Jadi eligible di Fakultas Ilmu Ekonomi Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi gitu. Alhamdulillah dia kemarin di lab school itu masuk eligible 10 besar dan diterima di jalur itu, lewat itu. Nah, untuk pemilihannya waktu itu memang dia memang basicnya suka matematika, Pak. Tapi dia nggak suka biologi, gitu kan. Nah, jadi dari SMA tuh dia udah memutuskan aku nggak mau jurusan IPA, aku maunya IPS. Karena menyasarnya dia mau ngambil bisnis awalnya, gitu. Kebetulan memang ketika tes lewat lembaga yang jurusanku, memang dia diarahkan itu ke arahnya itu ekonomi, finansial atau bisnis gitu kan. Nah, mulailah waktu kelas 2 kelas 3 SMA itu dia mulai nyari-nyari info nih. Kalau memang aku bagi jurusan bisnis atau ekonomi, aku mau yang kemana gitu kan. Di FEB ini kan ada 3 jurusan utama ya. Biasanya ada manajemen, akuntansi, sama ilmu ekonomi. Dia melihat untuk manajemen dia kurang begitu suka. Akuntansi, kebetulan dia jurusan IPS. Jadi kan dia udah belajar melihat juga papa mamanya kebetulan kami ini orang akuntansi, Pak. Oh, iya. Ibu orang akuntansi ya. Tim papa mama aku ambil akuntansi lagi gitu kan. Kok kayaknya enggak. Eh, dia cari tahu tentang ilmu ekonomi. Nah, dia lihat silabusnya tuh untuk kampus S1 ekonomi, jurusan ilmu ekonomi, mata kuliah apa sih nanti yang akan dipelajari. Hmm. Ternyata matematikanya harus kuat gitu kan. Ah, ini cocok nih di aku. Dasarnya dia juga nggak terlalu suka hafalan gitu kan. Dia lebih suka kayak matematika, statistik, kalkulus, nah seperti itu. Jadi kayaknya memang tepat ke sini gitu kan. Nah, sesudah itu mulailah kami cari univ negeri ilmu ekonomi yang bagus di Indonesia yang mana gitu kan. Hmm. Ini pilihan UI dan UGM gitu kan. Nah, kebetulan waktu dia kelas 2 SMA itu dia melihat yang kampus yang certified internasional untuk jurusan ilmu ekonomi itu baru di UGM. Hmm. Sudah dia kelas 3 baru pas dia mau ya kelas 3 baru katanya UI itu certified internasionalnya ada untuk jurusan ilmu ekonomi. Nah, itu akhirnya ya kami memang pilihan yang terbaik untuk itu di UGM waktu itu. Ya alhamdulillah dia diterima di UGM jalur undangan. Gitu sih. Ya alhamdulillah smooth jalannya sesuai yang diinginkan gitu, Mbak. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu sudah terjawab Bapak Andi gitu ya. Jadi tadi saya sih mendengar ada untuk jurusan gitu ya Bu ya. Ada dua nih langkahnya. Yang pertama kalau dalam pemilihan jurusan itu mungkin boleh diarahkan Pak Andi dan juga Bapak Ibu yang lain itu untuk anak-anak melihat silabus gitu ya Bu ya. Gambaran silabusnya. Kira-kira seperti apa sih nanti pelajaran ataupun mata kuliahnya gitu ya Bu ya. Sehingga oh ini saya basicnya kuat nih, oh ini saya oke nih gitu ya. Sehingga mungkin lebih condong ke situ gitu dalam pemilihan jurusannya. Kemudian ketika jurusan sudah dapet, maka dipilih universitas yang sangat mendukung untuk ke jurusan tersebut gitu ya Bu ya. Tadi ada pilihan UGM dan UI. Oh ternyata UGM lebih oke nih untuk ekonominya gitu. Maka Ibu memilih untuk UGM gitu ya Bu ya. Baik, ya seperti itu Pak Andi ya untuk jawabannya dan sharingnya. Semoga menjawab ya Pak ya. Terima kasih Oke, Bu atas info yang disampaikan Mbak Tati. Terima ya kasih. baik Bapak sama-sama.
Ya, berikutnya pertanyaan nih dari Bapak Budianto. Pernah nggak Ibu anaknya ngambek atau mogok belajar? Gimana cara mengatasinya, Ibu? Ya, silakan Ibu. Ya, eh kayaknya itu manusiawi ya Mbak ya, pasti. Namanya anak-anak ya, Bu ya. Dia udah jenuh, udah lelah di sekolah aja udah, aduh, udah penuh deh kepalanya gitu, udah panas. Ya, disuruh belajar ya dia ngambek. Ya, memang kita harus bisa nyiasatin gitu kan. Kalau memang saatnya dia harus cooling down, aku nggak mau nanti aja, ya udah ikutin aja. Ya insya Allah dia punya tanggung jawab kan ya. Kalau aku nggak belajar, aku nggak siap, yang rugi aku sendiri gitu kan. Ada Betul. yang tepat, dia akan bangkit lagi gitu kan. Tapi kalau memang dia udah mulai jenuh, tapi memang ada jenuh, jenuh biasanya sih jenuh ngambeknya itu pelajaran dia nggak suka sih sebenarnya. Kalau yang dia suka, fine fine aja. Oh, gitu Ya, ya, Bu ya. Baik-baik. itu Safa nih. Dia Hmm, dasarnya suka ngulik soal matematika gitu kan Mbak. Terus dia hobinya itu apa? Sudoku. Jadi refreshing dia itu Sudoku gitu kan. Maka temannya juga suka, ya lu refreshing kok Sudoku. Padahal hitung-hitung juga ya, Bu ya. Ya mungkin ya udah cetak aja gitu ya, udah suka matematika ya, ya udah itu kan. Jadi dia ngambeknya itu paling dia jenuh kalau dia lagi itu pelajaran yang dia suka gitu kan. Nah, kalau memang dia suka, dia excited gitu kan, dia suka gitu. Eh, eh, ya mungkin pernah kali di guru sinotif, Saf udah, terus apalagi dikasih lagi Saf. Karena waktunya masih ada, dia masih ayo apalagi Kak, apalagi Ci gitu kan. Ya itu sih. Cuman kalau memang kalau mereka stop, mereka nggak mau, ya udah saya nggak paksa gitu kan. Ya udah cooling down itu, yang namanya anak-anak waktu main dia kan harusnya lebih banyak juga ya daripada waktu berada di kolaborasi. Ada saat nanti akhirnya dia juga akan sadar sendiri, ya aku harus mulai serius lagi, belajar lagi gitu kan. Nggak mau juga harus memaksakan ini jamnya belajar jam 7 sampai jam 9 malam gitu kan, ya ya enggak, dan belajarnya harus duduk manis enggak gitu kan, dan dengan gayanya masing-masing itu sih Mbak. Itu aja. Baik, baik. Terima kasih banyak Ibu atas sharingnya. Jadi kalau anak-anak ngambek atau lagi nggak termotivasi, itu wajar sekali ya Bu ya. Gitu pasti dialami nih oleh banyak anak-anak juga. Ada waktu-waktunya mereka mungkin capek gitu ya Bu ya. Nggak semangat untuk belajar. Mungkin saat itu dari Ibu tadi yang sharingkan adalah kasih waktu dulu gitu ya Bu ya. Untuk refreshing sejenak gitu ya. Untuk bisa cooling down gitu ya sehingga nanti bisa semangat lagi nih gitu. Artinya Ibu Messi tidak push banget gitu ya. Ayo belajar, harus belajar gitu ya Bu ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu atas sharingnya. Kemudian untuk pertanyaan sudah ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya dan Ibu Meisi atas sharingnya gitu ya. Sangat menginspirasi mendengar pandangan dan tips dari Ibu tentang bagaimana orang tua dapat mendukung anak-anak dalam mencapai impian pendidikan mereka. Nah, sekarang boleh kita lanjutkan Bapak Ibu dengan informasi yang lebih rinci tentang program-program bimbingan yang ada di Sinotif ya Bapak Ibu. Saya izin untuk share screen sebentar. Ya, jadi dari Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah tahu tentang Sinotif, ada juga yang belum. Boleh kita simak bersama untuk profil dari Sinotif ya, Bapak Ibu. Sinotif adalah bimbingan belajar spesialis eksakta yang secara khusus bergerak di bidang matematika, fisika, dan kimia. Selama lebih dari 20 tahun, Sinotif terus mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan sampai siswa yang sedang mempersiapkan semester awal mereka di tingkat universitas. Sinotif didirikan secara resmi pada tahun 2000 oleh Bapak Hindra Gunawan dan Bapak Antonius Kuswanto.
Dua sosok yang telah mengabdi di dunia pendidikan sejak masa kuliah di Yogyakarta melihat perlu adanya perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia, maka berdirilah Sinotif yang kita kenal hingga saat ini. Oke, berikut tadi adalah perkenalan ya Bapak Ibu ya tentang Sinotif. Nah, di Sinotif kami memahami nih bahwa setiap siswa memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri dalam proses belajar. Oleh karena itu, kami menawarkan ada beberapa program nih yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa untuk membantu setiap siswa mencapai potensi terbaik mereka. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah saya tampilkan ada beberapa program unggulan yang ada di Sinotif, gitu ya. Bapak Ibu boleh simak sebentar. Untuk yang Platinum, Diamond, dan Gold itu adalah program live interaktif kami. Kemudian untuk Silver itu adalah program belajar mandiri dari Sinotif. Nah, untuk di Diamond kami memiliki program private, layanan private dan bergaransi uang kembali. Kemudian untuk di Platinum itu adalah semi private, 3 sampai dengan 5 siswa belajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan penanganannya personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Untuk di program Gold, belajar sesuai dengan guru bersama guru spesialis dengan modul lengkap dan sistematis. Dan yang terakhir adalah program Silver, belajar mandiri dengan bimbingan guru dan bebas tanya PR kapanpun. Nah, dari program-program ini itu kami bisa mensupport untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi yang negeri gitu ya, ataupun yang swasta, atau yang mau keluar negeri pun bisa kami bantu. Kemudian ada juga program untuk masuk ke universitas, ke sekolah favorit, SMP maupun SMA favorit. Itu kami ada programnya juga. Kemudian kami akan menyiapkan pembelajaran yang intensif, latihan soal berkualitas, serta simulasi ujian untuk membantu siswa lebih siap dalam menghadapi ujiannya dan percaya diri dalam tesnya nanti. Seperti itu. Nah, untuk Platinum, Diamond, dan Gold itu Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Kami punya program spesial dan ya, mungkin boleh disimak dulu. Ini ada ada testimoni dari orang tua siswa yang dari luar daerah di Medan. Nah, ini beliau juga bergabung di Sinotif karena kami saat ini sudah membantu siswa dari seluruh Indonesia. Awal pertama dia mengeluh, dia pikir karena di kampung udah dapat juara, kok di sini udah dibandingkan tingkat nasional lah kalau dibilangkan, Bu, karena se-Indonesia. Dia agak kurang bisa, tapi lama-lama dengan kakak-kakaknya yang ngajarin, jadi terbiasa. Terus di sekolah juga, puji Tuhan, bisa. Karena saya kan berkecimpung kerja di dunia kesehatan. Kalaulah anak tidak sehat, tapi dia belajar, kan sama aja menyiksa diri. Jadi kemarin saya cari-cari, gimana supaya anak ini bisa belajar sehat, terus waktu istirahat cukup dan ilmu yang didapatnya bisa menyamain. Kalau les offline itu kan kita tidak tahu, Bu, dia belajar serius atau enggak. Tapi kalau online kan kita di sampingnya jadi lebih ini tahu ya, Bu ya. Benar. Setelah selesai les itu ada laporan dari kakaknya kan. Jadi saya juga tahu perkembangan anak gitu sampai di mana gitu, Bu. Saya merasa udah klop dengan Sinotif. Sudah klop, sudah bagus gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi untuk yang lain itu kayaknya enggak lah, cukup di sini. Satu lagi nanti adiknya nyusul jadi bertiga mereka. Oh, hebat banget Ibu. Oke, baik. Begitu sedikit testimoni dari siswa yang dari luar daerah, beliau dari Medan. Jadi untuk Bapak Ibu yang dari luar daerah juga, kita sudah bantu banyak siswa dari Medan, dari Bali, dari Papua, bahkan ada juga. Jadi Sinotif saat ini membantu siswa dari seluruh Indonesia, gitu. Nah, awal pertama satu dia lagi. mengeluh.
Ya, spesial buat Bapak Ibu yang sudah menghadiri webinar kita hari ini. Bapak Ibu, jika belum bergabung dengan Sinotif, kami sangat welcome gitu ya. Kami siap membantu pembelajaran putra-putri Bapak Ibu semuanya. Nah, spesial buat Bapak Ibu, kami berikan sesi 1 kali belajar bersama Sinotif secara free ataupun gratis. Untuk Bapak Ibu, silakan bisa mencoba. Gitu. Untuk nasional, nasional plus dan juga inter kami siap bantu mulai dari SD, SMP dan SMA. Jadi, kami siap membantu Bapak Ibu semuanya tentunya untuk mendapatkan sekolah favorit, universitas favorit ataupun meningkatkan prestasi di sekolah. Begitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mungkin terakhir nih Ibu Meizi, boleh di-sharingkan sedikit mungkin pesan gitu ya ataupun tips gitu ya. Terakhir untuk Bapak Ibu yang hadir saat ini gimana nih untuk masuk ke sekolah favorit? Boleh, silakan Ibu. Mohon maaf masih di mute Ibu. Aduh, bingung ya tipsnya. Eh, Iya. Closing statementnya apa ya? Gini aja deh Mbak. Eh, Anak-anak kita itu anak-anak yang hebat, luar biasa. Jadi kita memang perlu treatment yang spesial, yang hebat juga. Supaya bisa menghasilkan generasi hebat. Dah, kita aja Mbak. Luar biasa sekali Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua peserta yang telah bergabung dalam webinar edukasi kali ini, gitu ya. Kami berharap Anda mendapatkan wawasan semuanya Bapak Ibu yang berharga tentunya dan dapat membantu untuk mendukung anak-anak menuju kesuksesan di akademis gitu ya. Kami ucapkan terima kasih juga Ibu atas pandangannya, atas sharingnya gitu ya Bu ya. Ibu Messi semoga sukses selalu untuk Safa dan juga Najla gitu ya Bu ya. Gitu. Sebelum kami tutup, kami ingatkan kembali bahwa perjalanan akademis adalah upaya bersama antara siswa, orang tua dan juga pendidik gitu ya. Dengan komitmen dan dukungan yang tepat, kita dapat membantu anak-anak untuk meraih impian mereka dengan percaya diri tentunya. Dan dengan itu kami mengakhiri webinar edukasi kali ini Bapak Ibu. Semoga informasi dan panduan yang telah kami bagikan menjadi cahaya bagi langkah-langkah menuju kesuksesan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah mengikuti acara hari ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya lagi. Tetap semangat dalam mendukung putra-putri kita untuk meraih pendidikan yang terbaik. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak.